Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian tetap sehat. Ingat, tetap di rumah agar COVID ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul lagi di sekolah. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pertemuan kali ini, di pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang job sheet. Jadi setiap kita praktek, kita akan membuat job sheet dulu, kemudian minggu depannya baru kita akan mulai praktek. Di sini kalian bisa lihat untuk pembuatan job sheet. Pertama, Ibu sudah bagikan di link Classroom contoh job sheet. Di situ kalian bisa mengedit draft yang sudah ada sesuai dengan praktek yang akan kalian buat. Jadi materi pertama kita adalah dari beras, kue dari beras, baik itu arem-arem, buras, nasi bakar, boleh kalian buat. Kemudian ada rengginang juga boleh. Nah, terserah kalian, Ibu tidak patok untuk pembuatan beras ini. Nah, kita kembali ke job sheet. Di halaman pertama itu adalah lembar judul. Di situ judul dan identitas kalian. Kemudian masuk ke lembar kedua. Di lembar kedua itu kalian bisa lihat di situ ada pengertian dari produk yang kalian buat. Ya. Nah, produk misalnya di situ di contohnya itu ada lemper. Pengertiannya lemper itu salah satu kue khas Indonesia yang terbuat dari beras ketan dengan isian ayam, daging, dan sosis. Ya, itu pengertiannya. Kemudian bagian B, kita masuk ke bagian B, itu tujuan. Di bagian tujuan, kalian bisa baca di situ, itu tujuan dari kenapa kalian bisa apa tujuan dari kita praktek ini. Di contoh di situ sudah jelas bahwa setelah kalian praktek, kalian sudah bisa membuat kue lemper. Jadi nanti kalau seandainya kita praktek arem-arem, setelah praktek kalian sudah bisa membuat sendiri arem-arem. Nah, itu salah satu tujuannya. Yang kedua, ada 3 contoh di situ, kalian bisa lihat yang mana yang bagus kalian masukkan. Yang utama itu adalah salah satu persyaratan agar kalian bisa masuk ke sub KD kedua. Yang KD kedua. Jadi setelah beras, kalian bisa masuk ke tepung beras. Jadi kalau sudah bisa buat arem-arem, kalian bisa lanjut ke tepung berasnya, pembuatan kue tepung beras. Lanjut ketiga, yang bagian C itu adalah resep dari produk yang akan kalian buat. Ya, jadi misalnya arem-arem kalian buat arem-arem, itu sudah ada bahannya. Bahan utamanya apa? Beras, kemudian santan. Nah, itu kalian uraikan semua resepnya, mulai bahan utama dan isian. Kemudian cara membuatnya. Nah, itu cara membuatnya. Itu harus jelas ya, itu resep. Namanya juga resep, pasti ada cara membuatnya ya. Oke, masuk ke ketiga, itu bagian D. Bagian D itu persiapan alat. Nah, ini harus kalian perhatikan. Persiapan alat itu kita mulai dari persiapan alat persiapan. Jadi alat persiapannya apa saja? Kalian mau misalnya kalian mau buat arem-arem, persiapan untuk arem-arem itu artinya daunnya kalian harus persiapkan dulu, berarti dipotong-potong. Apa yang kalian pakai? Alat apa yang kalian pakai? Pisau, gunting. Nah, kemudian kalian mau cuci beras, persiapan ini belum mengolah ya. Jadi persiapannya kalian pakai apa? Baskom. Nah, itu alat persiapan.
Jadi apa-apa yang kalian pergunakan pada saat persiapan sebelum mengolah, itu yang kalian masukkan ke daftar alat persiapan. Lanjut ke bagian keduanya, itu adalah alat untuk pengolahan. Alat untuk pengolahan, apa saja alat pengolahannya? Ya, yang kalian gunakan pada saat mengolah. Ya, masuk kompor, gas, kemudian sutil ke bahasa Indonesianya ya, karena kita kan ke Indonesia. Spatula ya. Kemudian lanjut ke bagian ketiga, itu untuk alat hidangnya. Ini sudah masuk ke tata hidang. Jadi apa alat yang kalian gunakan untuk menghidangkan? Nah, itu dessert plate kah dengan dinner fork atau dinner spoon. Ya, itu untuk alat. Kita masuk ke bagian selanjutnya, bagian E, untuk persiapan bahan. Nah, persiapan bahan itu kalian terbagi lagi, masuk ke bahan utama dan bahan pengisi. Itu kalau ada isinya ya. Bahan utamanya apa? Misalnya beras itu sudah utama. Kemudian bahan isiannya itu apa? Ayam, sosis, tempe, ikan ya, itu bagian. Terus bagian isiannya itu bumbu-bumbunya masuk ke bagian isian, tidak masuk ke bahan utama. Bahan utamanya yang tadi beras, jadi artinya beras dengan santan, karena dia bahan utama ya, bahan utama dari produk kita. Nah, kemudian bahan pelengkapnya apa? Nah, biasanya kalau seandainya seperti kue-kue yang lain, kalian bahan pelengkapnya apa? Pakai stroberi kah untuk garnisnya? Bahan pelengkapnya pakai untuk rasa yang lebih bagus daun pandan, itu bahan pelengkap. Kalau kalian pakai bahan pelengkap, silahkan isi, masukkan kolom baru, kemudian mengisikan bahan pelengkap. Kalau tidak ada, jangan diisi. Ingat ya, kalau tidak pakai sesuatu yang kalian pergunakan, jangan dimasukkan ke job sheet. Itu akan menjadi bumerang untuk dirimu sendiri, karena kamu akan ditanya, ini kamu pakai atau tidak. Nah, kalau tidak dipakai, tidak usah dimasukkan di job sheet. Oke, itu untuk masuk ke persiapan bahan. Kita lanjut ke persiapan pribadi. Persiapan area kerja dulu ya. Persiapan area kerja. Persiapan area kerja. Area kerjanya kalian harus bersih dulu. Jadi sebelum kalian bekerja itu harus bersih dulu area kerjanya. Jadi dibersihkan dulu area kerjanya. Kemudian bahan-bahannya kalian atur di atas meja. Nah, harus rapi. Kemudian baru kalian bisa masuk ke persiapan pribadi. Persiapan selanjutnya itu persiapan pribadi. Jadi kalau sudah selesai persiapan area kerja, baru kalian lanjut ke persiapan pribadi. Persiapan pribadinya itu apa? Kalian harus pakai baju chef, lengkap dengan apronnya. Cincin tidak boleh dipakai ya. Tidak ada perlengkapan cincin, jam tangan itu harus dilepas. Walaupun kalian praktek di rumah, tetap harus aturan ini harus tetap kalian pergunakan ya, supaya kita betul-betul profesional. Lanjut selanjutnya, kita masuk ke setelah persiapan pribadi ke langkah kerja. Bedanya langkah kerja dengan cara membuat pada saat resep, itu bedanya pada saat langkah kerja itu ada persiapan-persiapan kalian lakukan. Misalnya kalau di resep itu kalian cuci beras. Nah, yang di langkah kerja itu kalian sudah menyiapkan semua bahan di meja kerja. Jadi ini sudah tergabung antara persiapan area kerja dan cara membuat di resep. Kemudian pada akhirnya, di bagian akhir, dia masuk sedikit berkemasnya. Jadi setelah kalian masuk ke yang pertama tadi, menyiapkan seluruh bahan di meja kerja, kemudian mempersiapkan bahan-bahan yang akan dipergunakan, langsung ke resep, cuci beras dan sebagainya yang dicontoh ya. Kemudian bagian akhirnya itu akan menyajikan penyajian. Setelah penyajian, membersihkan seluruh area kerja. Nah,
itu sudah masuk sedikit berkemas. Itu hanya untuk mempertegas berkemasnya kalian ya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu berkemas. Berkemas itu membersihkan area kerja, kemudian mengembalikan alat-alat yang dipergunakan. Setelah selesai berkemas, kita masuk ke evaluasi. Evaluasi itu ada dua di situ, Ibu bagi menjadi dua. Yang satu itu evaluasi produk. Produknya itu apa yang kalian buat. Jadi kalian sudah bisa mengevaluasi, oh produk saya kurangnya ini, oh produk saya salahnya ini tadi, oh produk saya kekurangan ini tadi, oh produk saya tadi kelebihan di kukusan, oh produk saya kenapa bisa seperti ini karena seperti ini ya. Misalnya produknya jadi lembek, misalnya lembek hasil akhirnya, oh produk saya hasil akhirnya lembek karena terlalu lama dikukus. Nah itu harus kalian nilai sendiri bahwa produk saya ini kekurangannya di mana dan karena apa. Jadi itu harus kalian nilai sendiri. Itu hasil analisis produk untuk kalian. Jadi kalian sudah bisa tahu setiap makan sesuatu, makanan produk kue itu kan sudah tahu, oh ini kurangnya ini, oh ini salahnya ini, oh ini kelebihan ini, oh kelebihan manisnya, gulanya terlalu banyak, oh ini garamnya terlalu banyak. Itu kalian sudah bisa tahu. Jadi evaluasi ini supaya kalian bisa paham, oh ini kekurangan saya. Nah, yang kedua itu evaluasi diri. Nah, evaluasi diri itu kalian di sini Ibu ajar bahwa setiap kali praktek kalian sudah tahu, oh saya tadi kurangnya apa pada saat praktek. Oh tadi saya kurang aktif karena kalian bekerja kelompok. Oh saya tadi kurang aktif, tidak terlalu memperhatikan teman yang lain misalnya. Oh saya hanya bagian mempersiapkan bahan, jadi saya tidak memperhatikan teman yang lain. Nah itu sebenarnya setiap kelompok itu semua punya job-job masing-masing. Itu masuk di rincian kegiatan nanti ya. Jadi itu nanti akan masuk ke di evaluasi diri. Setelah evaluasi diri itu akan ada penilaian. Penilaian ini nanti akan Ibu isi ya. Jadi nanti di rincian kegiatan itu akan kolom-kolom sesuai dengan kalian. Misalnya satu kelompok ada 5 orang. 5 orang berarti ada 5 nama yang ada di situ. Di setiap nama itu mempunyai tugas masing-masing. Jadi ada tugas masing-masing. Misalnya Musa kalian mau praktek buat arem-arem. Musa tugasnya apa? Mencuci beras. Kemudian sebentar dia mengaron. Kemudian sebentar dia bagiannya membungkus. Kemudian sebentar dia bagian plating. Nah, yang kedua lagi temannya siapa? Siapa ya? Ailsa saja. Ailsa bagiannya apa? Oh, Ailsa bagian mengukus nasinya yang sudah dicuci. Kemudian setelah itu dia mengisi membungkusnya, kemudian mengisi arem-arem ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan ya untuk pembuatan job sheet ini. Oke. Penjelasan Ibu ini bisa membantu kalian. Semoga juga tidak ada kesulitan-kesulitan. Seandainya ada hal yang kalian tidak pahami, silahkan chat pribadi Ibu, bertanya ke Ibu apa yang kurang kalian pahami. Ibu akan menunggu tugas pembuatan job sheet ini sampai hari Minggu. Jadi kalian masih punya waktu sampai hari Minggu sore karena laporan Ibu hari Senin ya. Jadi kalian Ibu tunggu pembuatan job sheet ini. Oke. Ibu akhiri video Ibu ini dan semoga kalian bisa mengerjakan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Ingat, bila tidak mengerti, chat Ibu. Kalau kamu tidak mengerti, tidak pahami, chat Ibu supaya kalian bisa paham dan bagus hasilnya. Oke,
Assalamualaikum, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.